Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Terpilih satu topik besar, ini mungkin akan jadi akan jadi racikan seperti biasa, dan racikan ini racikannya saya tentu saja, dan nanti teman-teman setelah atau abis denger ini dikunyah pelan-pelan, diracik sendiri, dan yang paling terpenting adalah dialami gitu. Nah, saya ingin selalu mengawali bahwa kita penting untuk bisa membedakan mana data, informasi, pengetahuan, insight, dan wisdom. Ya, jangan sampai kita ngambil data, tapi kita nggak tahu makna dan esensi dan di dalamnya apa gitu. Sehingga ketika kita menjadikan semua informasi sebagai kebenaran, ingat ya, informasi itu bukan kebenaran. Itu bisa jadi hanya sebagai informasi gitu. Sama seperti apa yang teman-teman dengerin sekarang, kita lagi tidak mendengarkan kebenaran, tetapi lagi berbicara dalam konteks yang namanya bertukar informasi gitu. So, saya selalu mengatakan dimanapun saya bicara bahwa jangan percaya sama saya hanya menyampaikan, kita sama-sama untuk mendeep dive, karena deep dive itu yang paling penting gitu ya. Jadi jangan terbuai dengan kata-kata yang dianggap langsung menjadi kenyataan gitu. Jadi saya garis bawahi dulu bahwa segala bentuk apapun itu awalnya mulai dari data gitu. Dan data itu masuk ke kita melalui pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita. Data yang dimaknai jadinya informasi. Dan gak semua informasi harus kalian tahu, gak semua informasi harus kalian baca gitu. Karena semakin dewasa adalah semakin bagaimana kita bisa memilah dan memprioritaskan mana yang penting untukku gitu. Ya, gak semua informasi harus tahu kok gitu. Nah, informasi yang berguna untuk menyelesaikan masalahku itu namanya pengetahuan. Jadi tidak semua informasi jadi pengetahuan. Nah, pengetahuan yang didalami akan menjadi insight, dan itu akan puncaknya menuju kepada yang namanya bijaksana gitu. Oke, jadi kita wise dalam mendengarkan siapapun, membaca apapun, milikilah ruang-ruang untuk kita mau diisi oleh sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru itu nggak semuanya harus dibawa ke kamar utama gitu. Ya, bikinlah dalam hidup ini transit room untuk semua informasi. Terima aja dulu. Jangan di-deny, jangan di-judge. Karena gini teman-teman. Bisa jadi kita dapat kuncinya dulu, baru belakangan kita nemu pintunya. Tapi at least kalau kita udah punya kunci, pintu apapun yang akan kita hadapi, kita udah punya alat pembukanya gitu. Nah, milikilah ruang kunci untuk kita mengkoleksi semua kunci-kunci ilmu gitu. Ya, suatu saat nanti, cepat atau lambat, kalau kuncinya udah ada at least, begitu nemu pintunya, setidaknya kita udah bisa ngebuka. Karena kenapa? Kuncinya udah lama kita pegang dan kita punya gitu. Ya, jangan milih-milih dalam tanda petik ya. Ya, at least jangan langsung merendahkan, menyalahkan, atau menolak gitu. Karena siapa tahu itu kunci akan bermanfaat suatu saat nanti gitu. Oke guys? Sip ya. Disclaimer-nya panjang banget ya, tapi ya kira-kira gitulah. Alright, so hal yang menjadi tantangan besar dalam hidup itu ternyata masih tetap itu namanya adalah acceptance atau menerima. Ya, so let's start dengan tahap-tahap penerimaan. Ya, jadi opening ngabuburit kita, tahapan penerimaan tuh gimana sih gitu. Ya. Kita udah banyak diskusi bahwa jika kita menolak kebenaran tentang diri sendiri dan kehidupan kita terpaksa mengubah dunia di sekeliling kita agar sesuai dengan versi realitas yang lebih kita sukai dan kurang menyakitkan. Dalam artian gini, kalau kita sudah punya mental model X gitu misalkan, maka semua hanya akan aku inginkan menjadi X gitu. Ya, sama kayak kalian kalau nyari sesuatu,
semuanya akan tertampak seperti apa yang kalian cari gitu. Lagi nyari orang di mall, semua orang mukanya mirip kayak orang yang kita cari. Ya, bukan gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita menginginkan apa yang aku inginkan untuk terjadi, maka kita akan punya gap antara keinginan dan realitas gitu. Ya, di situ ada gap tuh. Gap itu jarak. Karena itu untuk menerima realitas, kita harus menerima diri sendiri, dan untuk menerima diri sendiri sepenuhnya, kita harus berdamai dengan masa lalu dan merencanakan masa depan kita. Itu yang pertama harus kita lakukan. Nah, guys, how come kita menerima realitas kalau nggak nerima diri dulu? Dan how come mau menerima diri kalau nggak berdamai dengan masa lalu dan merencanakan masa depan lebih baik? Sadar nggak kalian adalah budak-budak dari penjara masa lalu? Saat masa lalu dianggap kelam, masa lalu dianggap buruk, masa lalu dianggap kutukan, dan sampai saat ini kita terpenjara di dalam masa lalu dan menjadi budak masa lalu kita gitu. Dan tidak sedikit orang yang terpenjara meskipun penjaranya nggak ada kuncinya, bahkan nggak ada pintunya. Dan dia, gimana ya bahasanya ya, dan dia kecanduan akan penderitaan itu. Dia ingin menghadirkan kehidupan yang baru, tapi dia sudah tidak berdaya karena kecanduan dengan masa lalu gitu. Nah, itu yang sering disebut dengan yang namanya penderitaan. Nah, ketika ada rasa-rasa apa yang saya ceritain barusan gitu, once masa lalu tidak damai, masa lalu belum diterima, satu hal untuk membuat kita lepas dan untuk kita bisa melakukan penerimaan adalah bagaimana kita menerima masa lalu. Oke, let's begin. Kita mulai dengan menerima diri sendiri. Lucu ya bahwa yang paling gak bisa gak bareng dalam hidup tuh cuma diri kita kan. Tapi yang kita deny ulang-ulang, yang kita tolak ulang-ulang, diri kita juga gitu. Itu hal yang menarik sih. Kebenaran tidak dapat dirusak atau diubah oleh realitas. Kebenaran tidak dapat dirusak atau diubah oleh realitas. Citra perlu dijaga, kebenaran enggak. Jadi menarik ya. Jangan sibuk untuk saya mau menjaga kebenaran. Kenapa? Kebenaran mau dijaga kek, mau enggak kek, dia pasti kejadian. Ya, justru kebalikan nih. Jangan-jangan sibuk menjaga image sampai menolak realitas gitu. Ya, jadi image perlu dijaga memang. Karena image penting banget. Karena kita adalah person, guys. Person itu dari kata persona. Persona itu artinya topeng. Jadi ada satu statement menarik nih. Dia tidak berubah sih. Cuman topengnya aja udah lepas. Nah, jadi ketahuan aslinya. Nggak berubah. Cuman kemarin aku ngelihat topengnya. Karena topengnya udah lepas, aku ngelihat aslinya sekarang gitu. Anyway. Jika menerima diri sendiri sepenuhnya, kita tidak perlu membangun citra. Ini penting sih teman-teman. Saya pernah ada di tahapan hidup itu capek untuk ngejaga image. Waktu saya ada di salah satu manajemen artis lah. Buat kalian yang belum pernah jadi public figure, buat kalian yang belum pernah jadi orang yang ada di dunia entertain, apalagi dalam lingkungan yang namanya manajemen artis gitu ya. Saya mau share personal experience bahwa at some point itu sangat melelahkan gitu. Sangat melelahkan. Karena kadang saya pengen mengeluarkan aslinya, itu nggak bisa karena kenapa? Ada sekumpulan kontrak yang perlu dijaga dalam menjaga image gitu. Gitu ya, dan saya hidup di area itu lumayan lama. Dan hidup di area itu yang salah satunya kenapa saya jadi pengen belajar kayak gini, karena
terlalu lama menggunakan topeng, terlalu lama menggunakan sesuatu yang tidak otentik, yang akhirnya ya balik lagi ya, keaslian itu akan menunjukkan wujudnya cepat atau lambat, by the way, gitu. Nah, jadi ini menarik sih teman-teman, bahwa kita nggak perlu membangun citra kalau kita beneran memang menerima diri gitu. Jadi ada orang, maaf ya, ini saya bukan ngejelekin atau bukan membandingkan, nggak berbicara benar atau salah. Ada orang yang nggak puas dengan wajahnya, dan dia selalu mengalami ketidakpuasan untuk selalu membuat mukanya di edit gitu ya, dengan plastik surgery gitu misalnya. Belok dikit operasi, sampai pada akhirnya justru malah hasilnya ya bisa disebut worse lah, lebih buruk dari apa yang dia inginkan gitu. Nah ini menarik gitu ya. Sesaat kita sulit untuk puas karena kita digerogoti oleh yang namanya keinginan tanpa henti gitu. Ya balik lagi sih, hidup bagaimana kita belajar untuk menerima kan. Karena setiap informasi yang datang ke kita itu kan pasti up and down ya. Dan up and down itu pasti akan membawa sesuatu yang menggapai, mencapai, meraih, menggapai, mencapai, meraih, dan seterusnya gitu. Dan berputar di wilayah samsara itu tuh, honestly, secara jujur, dalam pengalaman saya tuh melelahkan sekali gitu. Sangat lelah untuk terus-menerus membuat dirimu seperti orang lain, itu sih kata sederhananya. Anyway, tidak ada yang harus kita lindungi dan sembunyikan. Kita menjadi lebih nyata dalam segala hal. Shakespeare mengungkapkan prinsip itu dengan indah dalam bait berikut. Ini salah satu baitnya Shakespeare ya, untuk menggambarkan ini gitu. Ini di atas segalanya. Jujur terhadap dirimu sendiri. Dan itu harus berkesinambungan. Bagaikan malam mengikuti siang, kamu tidak boleh dikelabui oleh siapapun. Berarti ya teman-teman, sadar nggak ya? Kayaknya kita emang didesain untuk jadi orang lain deh. Yang hidup di dalam keluarga yang banyak dibandingkan. Kamu kok nggak kayak kakak kamu gitu? Kamu kok nggak kayak teman kamu? Kamu kok nggak kayak tetangga kamu gitu? Yang mungkin tanpa disadari orang tua kita yang tidak punya bekal ilmu parenting menjauhkan kita dari diri sendiri gitu anyway. Ya, dan saya rasa ini terjadi di dalam banyak aspek, banyak segmen, yang mungkin disadari atau tidak bahwa pendidikan yang diwariskan ke kita justru adalah pendidikan yang tidak membawa kita untuk mencintai diri dan menjadi diri gitu. Karena orang tua kita juga gitu. Ya. Dalam sudut pandang psikologi nih teman-teman ya, Carl Gustav Jung menyatakan bahwa setiap bagian kepribadian yang tidak kita sukai akan bersikap kejam terhadap kita. Ini keren sih. Jadi kita dalamin ini dikit ya, ini menarik nih. Jung mengatakan bahwa setiap bagian kepribadian yang lebih berani, berarti kita harus menghadapi diri sendiri, karena penemuan diri sendirilah yang sebenarnya kita takuti. Itu sudah jelas. Kita tidak mudah tersinggung bila menghadapi kenyataan yang kita akui sepenuhnya. Dan kita juga tak terganggu dengan kebohongan yang terang-terangan. Baru setelah berhadapan dengan kebenaran yang kita enggan terima, kita menjadi sensitif atau mengkhawatirkan diri sendiri. Penerimaan diri total memastikan bahwa kita tidak menghubungkan titik-titik untuk membiarkan tindakan orang lain mengungkap kelemahan dalam diri kita sendiri. Jadi, ya balik lagi ya. Bener loh. Dalam tahapan tertentu bahwa untuk menjadi dirimu sendiri itu hal yang paling menakutkan gitu guys. Kenapa? Karena yang selalu kita ulang-ulang gitu ya, bahwa jangan-jangan kecanduan untuk ingin jadi orang lain gitu. Anyway. Pernahkah kamu menyadari bahwa
Yang berikut ini benar. Setelah kamu menerima satu segi dirimu atas kehidupanmu sepenuhnya, kamu tidak bersembunyi lagi dari hal itu. Capek nggak sih guys menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya diri kita gitu? Berbohong itu perlu banyak energi. Pura-pura itu perlu banyak energi. Justru hal yang paling alamiah untuk menjadi diri kita, tidak ada effort yang besar untuk benih alpukat menjadi alpukat gitu. Karena blooming itu what it is gitu. No effort. Jadi jangan-jangan banyak energi yang kita pakai dan terbuang untuk menutup-nutupi siapa diri kita yang sesungguhnya gitu. Ya, itu menarik sih. Kamu tidak peduli siapa yang tahu, siapa yang mencari tahu, dan sudah pasti kamu tidak membiarkan hal itu membebanimu. Sekarang, bayangkan kehidupan dengan penerimaan total dan sepenuhnya. Tidak ada topeng, tidak ada permainan, tidak ada kepura-puraan. Bila tidak lagi bersembunyi dari diri sendiri, identitas palsumu menghilang. Karena satu-satunya kegunaannya adalah mencegahmu memandang diri sendiri. Di titik itu, ketakutanmu menghilang karena tidak ada lagi ancaman dirimu yang sejati terungkap kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kamu menjadi bebas karena tidak lagi dibebani aib. Dan dengan kebebasan itu, kamu akan bebas dari amarah. Ingat ya, semua bentuk amarah dan marah itu datang dari takut. Dan salah satu yang ditakuti adalah takut ketahuan asli gitu misalnya. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang asli itu buruk. Karena menganggap bahwa yang asli itu tidak baik, karena mendengarkan orang lain bahwa yang baik itu seperti ini, yang oke itu seperti ini, dan kita lihat diri kita bahwa kita nggak sesuai dengan apa yang diomongin orang lain gitu misalnya. Nah itu mungkin bahasanya adalah jadi victim gitu. Sekali lagi, part manapun dari pembelajaran kita yang dirasa sangat dibutuhkan, fokuslah di situ. Fokuslah di part yang merasa kamu tumbuh gitu. Karena nggak semuanya harus kamu ngerti, dan nggak semuanya kamu harus tahu. Tapi fokuslah yang menumbuhkan bahwa that's it, ini yang lagi aku butuh gitu. Ya, alright. Next. Penerimaan bukan persetujuan. Oke, penerimaan bukan persetujuan. Kita sering mencampur adukan penerimaan dan persetujuan. Pemikiran keliru ini bukan hanya meniadakan konsep cinta tanpa syarat, melainkan melumpuhkan kemampuan kita untuk menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Teman-teman, hidup ini yin yang. Kita nggak bisa lepas dari hitam dan putihnya yin yang. Kita nggak bisa nerima enaknya, tapi melepaskan gak enaknya tuh nggak bisa. Mari terima hidup satu paket utuh. Kalau ada sehat, terima juga sakitnya. Kalau ada senang, terima juga beteknya. Kalau ada oke, terima juga nggak oke-nya. Karena semuanya yin yang, dualitas gitu. Sesaat kita tidak menerima keutuhan hidup, ya kita berarti tidak menerima yin yang. Dan nggak bisa kalau nggak menerima yin yang, karena dua-duanya adalah satu paket gitu. Ya jangan pengen punya pasangan atau pengen punya anak kalau nggak pengen ribetnya, nggak bisa. Jangan pengen punya bisnis kalau nggak pengen pusing dan ruginya, nggak bisa. Atau bermasalahan yang nggak bisa. Karena semua level ada masalahnya. Punya pasangan, ada masalah. Jomblo, ada masalah. Nggak sekolah, enaknya nggak sekolah, tapi nggak dapat pengetahuan. Aduh ribetnya sekolah banyak PR, tapi dapat pengetahuan. Semua ada titik
masalahnya. Gitu ya. Intinya di mana kita mau menginvestasikan diri. Intinya di mana kamu mau memilih, itu poin yang paling penting. Oke? Pemikiran keliru ini bukan hanya meniadakan konsep cinta tanpa syarat, melainkan melumpuhkan kemampuan kita untuk menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Penerimaan bukan berarti kita duduk bersandar dan begitu saja menerima nasib menjadi korban. Gitu ya. Sebaliknya, penerimaan adalah jalan menuju pertumbuhan. Penerimaan adalah jalan menuju pertumbuhan. Jika aku ingin bergerak dari titik A ke titik B, sebelumnya aku harus mengetahui bahwa aku berada di titik A. Gimana saya mau ke Jakarta, ke Bandung, kalau saya nggak tahu sekarang saya lagi ada di mana? Ya. Jadi, banyak orang yang gimana ya, merasa bahwa hidupnya nggak komplit gitu. Karena jangan-jangan dia mencari sesuatu yang udah ada, yang selama ini ada tapi dia nggak ngerasa ada gitu. Ya, itu penting tuh. Jika aku bersembunyi dari diri sendiri, siapa aku dan di mana aku tidak akan pernah mampu bergerak maju. Penerimaan bukan sesuatu yang pasif, melainkan bibit perubahan. Karena kita tidak dapat tumbuh melampaui sesuatu yang kita tolak, bahkan meskipun hal itu ada. Ini menarik nih. Kita tidak dapat tumbuh melampaui sesuatu yang kita tolak. Jadi, penolakan itu memang PR besar sih ya. Teori paradoks perubahan menyatakan bahwa perubahan terjadi bila seseorang menjadi dirinya sendiri. Bukan ketika dia mencoba untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dia pertama-tama harus mengalami sepenuhnya siapa dirinya sendiri sebelum mengenali semua alternatif kemungkinan diri. Dan semua ini proses sih teman-teman. Proses banget. Dan ya, hidup kan selalu berproses gitu ya. Yang kita penting rayakan adalah sedikit perubahan lebih baik. Itu adalah alasan untuk aku bisa memuji diri dan menerima diri dan semakin mencintai diri. Karena hal-hal kecil yang membuat kita menjadi versi yang lebih baik, itu yang kita butuhkan gitu. Dan mungkin kita jarang untuk mengapresiasi diri sih. Dan mengapresiasi diri itu bukan sesuatu hal yang glamor gitu. Tapi setidaknya dengan menerima yang kita tolak gitu. Anyway. Karena memang semua kenyataan akan sangat bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Meskipun itu terjadi dengan orang yang kita sayang misalnya. Tapi realitas berbicara berbeda gitu. Dan kita akan menyadari bahwa realitas itu selalu menang sih. Jadi daripada kita ngelawan dengan tenaga yang besar, yang udah jelas pada akhirnya tetap kalah. Itulah pentingnya penerimaan gitu. Ya. Kita simak satu statement dari Carl Gustav yang berikutnya. Semua yang mengganggu kita di orang lain bisa membantu kita memahami diri sendiri. Semua yang mengganggu kita di orang lain bisa membantu kita memahami diri sendiri. Jadi, kalau kita ngelihat sesuatu yang buruk di orang lain, yang tidak nyaman di orang lain, that representing you gitu. Itu menyatakan bahwa itu gua banget gitu. Ya. Jika menerima diri sendiri, kita juga menghindari sesuatu pemicu amarah yang dahsyat.
Itulah yang disebut dengan yang namanya mirror effect. Sering dikatakan bahwa kita merasa kesal karena kekurangan orang lain yang sebenarnya kita sendiri miliki. Ya gitu ya teman-teman ya. Kekurangan cinta akan menyatakan dan akan mencari sesuatu cinta di luar yang selama terus mencari keluar, semakin kita akan kosong sih. Tapi itu adalah perjalanan untuk menemukan diri kan. Maka siapa di luar dirimu adalah jembatan untuk mengenal dan membuat kamu utuh gitu. Sering dikatakan bahwa kita merasa kesal karena kekurangan orang lain yang sebenarnya kita sendiri miliki. Ini tidak sepenuhnya benar. Alasan bahwa kita bisa melihat kekurangan tertentu di orang lain mungkin karena kekurangan itu ada di diri kita sendiri. Jadi coba kamu nilai siapapun orang yang kamu nggak suka misalnya atau sekeliling kamu, terus kamu cek keburukannya. Dan sadarilah bahwa apa yang kamu keluarkan keburukan terhadap orang di luar diri kamu, itu adalah cerminan dirimu sendiri. Anyway. Namun mengamati kekurangan dan menjadi kesal olehnya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Pengamatan intelektual kita menjadi emosional hanya bila kita belum menerima kekurangan di diri sendiri. Jika kita menerima kekurangan diri sendiri, maka kalau kita melihat kekurangan itu muncul di diri orang lain, empati kita terpicu karena kita tahu apa yang dialami orang itu. Kita bisa memandang melalui lensa cinta dan kebaikan hati, dan kita bisa lebih membantu dia menjadi sadar terhadap diri sendiri. Bila orang itu melihat bahwa motivasi kita murni dan didorong oleh cinta, tuh nih, cinta tuh emang apa ya, power besar. Tapi kalau salah make, itu akan menghancurkan sih. Gitu ya, itu berkah sekaligus kutukan. Gitu ya, anugerah sekaligus azab. Gitu ya, kira-kira ya. Bila orang itu melihat bahwa motivasi kita murni dan didorong oleh cinta, itu adalah percakapan yang sama sekali berbeda dengan kalau ego kita terlibat karena kata-kata, kita akan terasa seperti serangan. Bukan tindakan yang penuh kemurahan, teguran yang berasal dari tempat marah atau kebencian tidak akan ditawarkan dan diterima sebagai pengamatan penuh dalam konteks yang namanya cinta gitu. Kan pasti bisa ngerasain ya teman-teman. Saya selalu mengulang-ulang bahwa basic manusia itu nggak suka diajarin, nggak suka diguruin, tapi dia akan menikmati untuk diberikan contoh gitu. Ya, jadi it's very interesting gitu, bahwa dalam Amsal, di kitab Amsal, Raja Salomo menulis, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, saya tambahin dalam statement Rumi ya. Jika segala sesuatu berasal dari hatimu, maka akan menyentuh hati. Maka kalau itu datang dari ego, dia akan berbicara dengan ego. Maka jangan heran ketika kita keluar dari kebencian untuk merubah orang lain, dan orang itu tidak pernah berubah, karena memang yang kita sulut adalah egonya, bukan hatinya. Dan ketika kita menyadari bahwa semuanya adalah reflection, semuanya adalah mirror effect, semuanya adalah kembali kepada diri, bahwa kita akan cukup untuk menyadari bahwa iya ya, kemarahanku kepada kamu gara-gara begini, itu bukan karena kamu begitu, tetapi karena ada luka. Di mana konteks itulah berasal dari dalam diri kita, yang boleh jadi itulah message yang penting untuk kita selami dan untuk kita pulihkan. Dan sadarilah bahwa kita tidak mungkin memulihkan orang lain ketika kita sakit.
Bagaimana menyembuhkan orang lain ketika yang menyembuhkannya sakit? Itu nggak mungkin. Anyway, gitu ya guys. Jadi dirimu mungkin perlu banyak atensi yang kita selalu kabur darinya, menolak untuk mendengarnya, nggak punya waktu untuk dinner sama diri sendiri gitu, untuk kencan sama diri sendiri gitu. Yang ya kembali bahwa mungkin dia sudah berteriak untuk dikenali sejak lama gitu, dan luka-lukanya udah menganga sejak lama, tapi selalu mendinai, selalu menyalahkan, dan selalu menambah semua luka dengan menganggap everything okay. Jadi ya balik sih, kenapa sih kalau nggak oke? Kan nggak apa-apa. Kenapa sih kalau nggak bagus? Kan nggak apa-apa. Karena salah satu perfect adalah menerima ketidaksempurnaan. Justru sempurna itu adalah menerima ketidaksempurnaan gitu. Kalau dalam prinsip teologis, salah satu kesempurnaan Tuhan adalah menciptakan malaikat dan setan, dua-duanya diciptakan gitu. Gitu ya. Oke, this is last part ya. Oke, kita ke bagian epilog. Kelelahan, putus asa, dan yang paling capek tuh, hal yang paling lelah dalam hidup itu merindu sih. Itu lelah sih gitu ya. Tapi ya balik gitu. Ada tahapan-tahapan realitas yang kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Dalam concern, ya itulah hidup gitu. Gitu ya, dengan dinamika up and down, dengan semua tawa tangis, dengan tarian-tarian. Makanya saya punya definisi cinta yang mungkin akan saya tulis di buku saya yang baru gitu. Bahwa mencintai bukan masalah kamu membuat aku bahagia. Mencintai bukan kamu mengikuti apa yang aku inginkan. Karena ketika mencintai akunya di depan, itu adalah melekat. Cinta adalah bagaimana kita menghadapi masa depan ketidakpastian dengan menari bahagia gitu. Kita menari bersama dalam menghadapi ketidakpastian. So that's love. Gitu ya. Jadi hal yang paling kita nggak suka dalam hidup kan nggak pasti gitu. Dan sesaat kita mulai berdamai dengan ketidakpastian, saya menerima ketidakpastian, kita akan hadir di masa ini. Dan tidak ada yang lebih membebaskan hidup kecuali hadir utuh di sini saat ini. Karena itu yang hanya kita punya. Kita hanya punya sekarang. Yang meskipun saya ngomong sekarang, udah masa lalu, udah masa lalu, nggak bisa. Kamu umurnya berapa sih? 42. Ya nggak tepat juga. 42 berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa detik, berapa umurmu? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya nanya umur, detik berlalu gitu. So that's life. Makanya merayakan hidup jauh lebih penting daripada memikirkan masa depan yang nggak jelas gitu. Anyway. Epilog guys, epilog. Menyegel kebocoran energi. Ya, menyegel kebocoran energi. Kualitas kehidupan kita bergantung kepada kualitas pilihan-pilihan kita. Coba mulai sadari ya teman-teman. Cinta itu mendoakan, that's it. That's it. Apa yang kita pilih, itu yang akan kita hadirkan dalam hidup kan. Dan seberapa banyak kita kecewa dengan pilihan diri sendiri, yang boleh jadi justru kita memilihnya dalam keadaan tidak sadar. Cukup benar, tapi apa itu cukup?
Banyak di antara kita yang berkeliaran dengan memar dan babak belur, pilih saja akibat trauma, tragedi masa kecil yang penuh siksaan, hubungan penuh kekerasan, atau orang-orang gila dan jahat yang mempermainkan hidup kita dan merendahkan kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan pesan itu? Yang berulang kali terngiang dalam benak kita, suatu pesan yang mengalir dalam pembuluh darah kita berkata, apakah aku tidak berharga? Kenapa aku mendapati orang tua yang menyakitiku? Kenapa aku mendapati pasangan yang menyakitiku? Kenapa aku mendapati teman yang menyakitiku? Dan membuat aku semakin, kayaknya aku tidak berharga deh. Dan saya rasa ini relate ya. Banyak terjadi. Yang sering saya ucapkan dan katakan bahwa di era pesatnya teknologi, semakin derasnya hingar-bingar dunia gitu. Tapi semakin tumbuh jiwa-jiwa yang kesepian. Dan saat jiwamu sepi, kamu tahu bahwa jiwamu sedang kesepian, tetapi kamu menolak dan mencari obat untuk bukan menyembuhkan kesepian, tapi berpura-pura untuk tidak sepi. Maka kecanduan untuk menjadi orang lain, kecanduan untuk keluar, kecanduan untuk lepas dari realitas, yang kita membayar mahal untuk itu semua. Dan ternyata itu semua hanya datang dari bagaimana kita memaknai sesuatu. Selesai. Bagaimana kita memberikan sudut pandang terhadap sesuatu. Selesai. Meskipun tidak mudah, tetapi kalau tidak dilatih, tidak akan ada yang bisa menolong dan merasa bahwa diri kita berharga kecuali kita merubah mindset dan paradigma kita. Sudut pandang memberi kita kemampuan alami untuk membingkai trauma dalam konteks penuh, makna sebelum melebur dengan identitas kita dan bagian kisah tersendiri yang mendefinisikan diri kita. Mungkin kita penting untuk melepaskan semua pinjaman definisi tentang diri kita dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari teman-teman sosial media kita. Yang mungkin kita kecanduan dengan semua filter itu. Dan kita ketakutan dengan semua penilaian yang kita anggap semua di luar diri kita sedang menghina dan merendahkan kita. Namun ketika terjadi selama bertahun-tahun, penting trauma sulit untuk dilepaskan. Karena kalau kita tidak melepaskan, itu akan selalu mengendalikan dan mencekik kita. Dan untuk merubah semua pemaknaan, kita hanya penting merubah narasi dengan kesadaran. Agar bisa maju dalam kehidupan, kita harus menghadapi diri sendiri. Dan untuk mencintai serta menerima yang kita lihat, kita harus menghadapi masa lalu. Seindah-indahnya masa lalu udah lewat sih. Akan menjadi kenangan ataupun trauma. Tapi itu udah bukan realitas lagi gitu. So, ya pilihan kita ya teman-teman. Kita mau memilih jalur yang mana gitu. Apakah kita akan terlena dengan makna masa lalu? Apakah kita mau terlena dengan ketakutan masa lalu? Yang kita tahu bahwa salah satu musuh kita adalah pemaknaan kita tentang masa lalu kita. Yang kita sudah mulai percaya ketika ada orang mengatakan kamu tuh hidupnya gagal. Dan kita menggagalkan diri sendiri tanpa sadar sudah bertahun-tahun. Merendahkan diri sendiri tanpa sadar sudah bertahun-tahun. Dan sudah menjadi habits, sudah menjadi program. Dan gak ada sih yang akan menyelamatkan kita kecuali
Mari kita rubah makna masa lalu. Terima dan let's prepare for the next future gitu. Oke guys, semoga ada sesuatu di obrolan santai kita sore hari ini. Tapi yang paling terpenting adalah bagian manapun dari awal kita ngabuburit ini yang membuat dirimu tumbuh, fokuslah di situ. Karena di titik itulah kamu sedang membutuhkan saat ini. Oke guys, terima kasih. Semoga ada sesuatu yang tumbuh sore hari ini, apalagi yang lagi puasa ya. Semoga Ramadan kali ini punya makna yang lebih dalam, bukan hanya konteks tidak makan dan tidak minum, tapi ya balik lagi ya, kita berpuasa holistik, kita berpuasa lahir dan batin lah gitu bahasanya. Terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kita antara teman